Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu, kita berbahagia sekali, alhamdulillah akhirnya dapat ngaji lagi setelah 2 minggu berturut-turut libur karena berbagai macam keperluan. Mudah-mudahan kajian kita malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas sedaya nikmat ingkang Allah titipkan kepada kita. Kita tahu bahwa setiap nikmat akan ditanyakan untuk apa, maka pastikan kita punya jawaban ingkang leres sehingga kita termasuk orang yang pantas masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah malam hari ini kita melanjutkan sedikit tentang sunnah sholat, bagian yang terakhir yaitu sholat ke arah sutroh. Nanti sisa waktu insya Allah untuk kajian menyambut Ramadan sedikit insya Allah. Jadi sunnah yang terakhir dari sekian sunnah yang kita pelajari adalah sholat ke arah sutroh. Sutroh itu dalam bahasa Arab, kalau kita terjemahkan itu penutup atau penghalang. Penutup atau penghalang. Jadi disunahkan buat kita kalau sholat menghadap ke sutroh. Nah sekarang nanti kita bahas apa hukumnya, apakah wajib, apakah mustahab. Ini perlu diperhatikan. Sepidah malih, ini hukumnya insya Allah sunnah karena sudah membahas bab tentang sunnah. Jadi nanti kita menyikapinya jadi betul Bapak Ibu. Kalau kita melihat ini dengan hukum yang betul, jenengan menyikapinya jadi betul. Misalnya contoh jenengan sholat di belakang seseorang, berarti seseorang ini menjadi sutroh buat jenengan. Di sini ada Pak Andri, di situ saya. Berarti sutroh saya Pak Andri. Karena sutroh secara umum berlaku untuk imam dan sholat munfarid. Tidak berlaku bagi makmum. Makmum itu tidak ada sutrohnya. Jadi sutroh pembatas itu berlaku bagi imam dan sholat munfarid. Kalau jenengan sholat jadi makmum, ono sing liwat nang ngarepe ora batal, nggak masalah. Tapi nek jenengan sholat sendiri atau jadi imam, maka ada batas. Nah kalau Pak Andri di sini, saya di belakangnya, kemudian Pak Andri geser seperti tadi. Saya sholat sunnah di belakang Pak Andri. Pak Andri geser, berarti sutroh saya jadi hilang dong. Bagaimana menyikapinya? Nah dengan hukum yang kita tahu jadi mudah. Apakah kita pindah ke depan atau tetap di sana saja? Nah, nanti kita bisa lihat dari beberapa hal berikut ini. Dari beberapa hadis yang dibacakan, nanti kita bisa mengambil sikap yang paling baik kira-kira bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Sutro dalam bahasa Arab artinya penutup atau penghalang. Saya sampaikan konklusinya atau kesimpulannya di awal dulu biar jenengan mudah memahaminya. Bahwa adanya sutroh, adanya pembatas di dalam sholat, tujuannya supados jenengan angsal khusuk di dalam sholat. Ini dipegang ini, yang ini dipegang ini. Adanya sutroh agar panjenengan mendapatkan khusuk di dalam sholat. Maksudnya bagaimana? Dadi orang sing liwat-liwat ngarep jenengan niku lho. Ngidak-idak tempat sujud jenengan. Karena jenengan kan sholat menghadap ke tempat sujud, pandangan matanya yang paling utama. Kalau kemudian diliwati orang ini niku lak dados mboten khusuk. Maka di antara tujuan sutroh itu mendapatkan kekhusukan. Artinya Bapak Ibu, kalau jenengan ternyata dalam sebuah keadaan, kok ternyata yo kepeksa ono sing liwat tenan, jenengan nggak juga bisa menjangkau,
sepanjang jenengan masih khusyuk tidak masalah. Jangan menyoal maksudnya. Ojo cilik liwat terus digaplok bruel. Ini kan masalah nih kok. Hukumnya dadek koyok setan loh ini. Nanti hadisnya kan begitu. Karena sesungguhnya dia setan, perangilah dia. Karena memahami hadis tekstual kata niku cilik diantem niku. Nah, niku pernah terjadi seperti itu Bapak Ibu. Nanti keliru memahami hadis. Kalau ngantem tiang niku ya boten bakal khusyuk to niku. Ini apa nggih? Berarti tujuan utamanya ilahnya nggak tercapai. Ini yang kadang-kadang orang memahami hadis tekstual banget sehingga jadi masalah Bapak Ibu. Nah, kita pentingnya memahami beberapa hadis untuk konklusi hukum niku seperti ini. Sehingga jenengan akan bijaksana dalam menyikapi keadaan. Oleh bocah cilik, bocah isi kelas 5 SD liwat ya orang ngerti tenan. Oh dijambak ngene iki niku pripun? Terjadi bukan seperti itu, terjadi niku. Nah, jadi sekali lagi tujuan utama ada sutroh agar mendapatkan khusyuk di dalam sholat. Jadi adapun secara fikih Bapak Ibu, secara fikih sutroh menika segala sesuatu yang berdiri di depan orang yang sedang sholat, entah bentuknya tongkat, entah bentuknya apapun, untuk mencegah orang lewat di depannya. Itu sutroh secara fikih seperti itu. Iki lo watesku. Sebenarnya sajadah itu sudah wates itu. Nek sajadah pol sajadah niku nggih sutroh jane. Meskipun sekali lagi definisi sutroh itu yang berdiri, tegak minimal segini nih. Sekitar plus minus 60-70 cm dikatakan sebagai sutroh. Tapi zaman sekarang orang pakai sajadah, tidak sajadah kan gini mikir gini apa nggih? Jenengan gelar sajadah. Orang berani nggak lewat di tempat sujud jenengan? Saya kira nggak berani lah, kecuali anak kecil yang nggak tahu. Kecuali anak kecil yang nggak tahu. Nah, hal ini memang disyariatkan Pak Ibu. Hal ini tentang sutroh ini memang disyariatkan. Dan ini datang dari Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis. Jadi memang disyariatkan, Pak Sayari ini disyariatkan Pak Sayari. Jenengan mendapati sutroh itu memang disyariatkan. Tapi sekarang apakah sekaku itu dalam pelaksanaannya kita lihat. Kita lihat. Saya mulai Pak saya yang udah sepuh kadang-kadang kan terganggu kalau orang cilik lewat-lewat. Tapi ya kita harus paham semuanya. Hadis yang pertama adalah idza sholat ahadukum, jika di antara panjenengan sedang sholat, maka fal yusoli ila sutrotin, maka sholatlah menghadap sutroh. Ini Bapak Ibu, kalau jenengan melihat hadis ini seolah-olah hukum menghadap sutroh itu wajib, gitu. Karena Rasul perintahnya fal yusoli ila sutrotin, umpami di antara panjenengan sholat, kata Rasul fal yusoli ila sutrotin, maka sholatlah menghadap ke sutroh. Koyo-koyo itu wajib. Karena hukum fi'il amr, hukum perintah asalnya saking Nabi Muhammad SAW niku dados wajib. Kecuali ada qarinah. Ini Bapak Ibu penting ini. Ini kaidah nih. Makanya kalau memahami hadis itu harus beberapa, bukan hanya satu. Nek jenengan mau hadis niki tok, niki hukumnya dados wajib, mutlak. Kita tidak memahami hadis lain yang ada qarinah. Qarinah niku tanda-tanda yang membolehkan tidak wajibnya. Artinya ada hadis lain yang berbicara tentang sutroh, yang ternyata Rasulullah kadang-kadang juga sholat tidak menghadap sutroh. Contoh, Rasulullah sholat teng lapangan, tengah jengeng mboten nonton nopo-nopo, itu juga terjadi. Artinya ada qarinah, ada tanda-tanda lain di kejadian lain bahwa suatu ketika Rasulullah juga tidak menghadap sutroh. Paham Bapak Ibu nggih? Jadi ampun atos banget. Lha hadisnya kaya ngono, idza sholatukum, yen panjenengan salat falyusolli ila sutrotin. Lha kuwi lak wajib. Ini orang hadap sutroh berarti salah. Nah, itu yang keliru Bapak Ibu. Ini kadang-kadang terjadi. Kadang-kadang terjadi. Contoh misalnya, saya tadi sholat di belakangnya Pak Andri. Kalau berdasarkan hadis ini tok, falyusolli ila sutrotin, saya akan melangkah ke depan maju. Dan ini juga dipraktekkan sebagian saudara kita. Gini apa nggih?
Pak Sairi termasuk yang seperti apa prakteknya Pak Sairi? Jenengan kalau sholat menghadap sutroh, orangnya sutrohnya pergi, jenengan tidak bukan? Jenengan maju, maju nopo tetap tengwingking. Pak Andri teng mriki. Kemudian Pak Sairi sholat di belakangnya, sholat sunnah, munfarid, sunnah. Kemudian Pak Andri pun rampung berdoanya. Pak Andri pindah sholat ke situ. Berarti jenengan nak buatan nyata sutroe. Jenengan tindak maju nopo ajeng teng mriku. Jenengan tetap di situ. Nah, itu betul juga. Tapi nek jenengan maju juga betul. Jadi kalau ada orang yang mempraktekkan maju juga betul. Tapi nek jenengan tetap di situ juga tidak masalah. Toh itu hukumnya sunnah menghadap sutro. Itu Pak Sairi ini. Tapi nek jenengan majeng juga boleh. Masalahnya kalau majeng kebetulan jenengan pakai madzhab Syafi'i. 3 gerakan berturut-turut anggota besar itu batal menurut madzhab Syafi'i. Jenengan lihat sedikit. Nikilah Pak Andri pindah. Jenengan tiba-tiba 1, 2, 3. Menurut madzhab Syafi'i batal ini. Gerakan berturut-turut di luar gerakan sholat karena gerakan anggota besar-besar itu batal. Makanya dari situ kita tahu, oh nek ngono lebih bijaksana sebenarnya diam di tempat. Sepanjang jenengan khusuk di dalam, kecuali orang khusuk tenang. Nek saya bertahan di situ bocah melayu we. Ada anak kecil lari ke sini bolak-balik. Lah itu jenengan mungkin bisa praktek yang kedua, pilihan kedua. Karena di madzhab lain gerakan seperti itu tidak termasuk batal. Sangat dipahami Pak Sairi. Jadi memahami hadis itu harus beberapa. Hadis berikutnya, sutrotu rajuli, sutroh bagi seseorang fi sholat, di dalam sholat adalah sahmu wa idza sholat ahadukum falyastatir bisahim. Jadi kalau seseorang sholat, maka bagi dia sutrohnya adalah tombak. Maksudnya nggak maksudnya nggak dikatakan sutro nih sak mene iki lho. Sutro iki yo ngadeg minimal sak ngono niku. Saged dipahami. Jadi nek mung pendek ngene iki jenenge dudu sutro, dudu wates. Sekali lagi ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Jadi sholat bisa dengan menghadap ke tombak. Kemudian hadis berikutnya, sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, la tusolli illa sutrotin, janganlah engkau sholat kecuali engkau menghadap sutro sepidah malih. Koyo dados wajib. Ojo yang jenengan sholat yen orang ngadep sutro niku. Kados wajib to niku. Nggih. La tusolli illa, jangan kau sholat illa kecuali ila sutrotin, kecuali ngadep teng sutro. Gitu. Hadis niki lah koyo to wajib to niki. Maka kita harus membaca hadis yang lain. Wala tada ahadan yamuru baina yadaik fa in aba fal tuqatilhu. Oh, medeni banget niki. Fa inna ma'ahul qarin, kata Rasulullah, janganlah sholat kecuali menghadap ke sutro, dan jangan biarkan seseorang lewat di antaramu dengan sutro itu. Jika ia enggan dilarang, dingenek ora baik, aku tetap lewat baik. Jenengan yang gede nih. Orang dewasa. Jenengan kok sini? Nah, jenengan memberi tahu ojo lewat kene kan begitu. Ini jenengan ampun sanjang. Ojo lewat kene ya batal jenengan salate. Kados niki, tek kok wong ngengkel. Ora apa-apa aku liwat bae. Nah, itu kata Rasulullah, cegahlah dia karena sesungguhnya dia adalah setan. Paham? Bahkan di sini dikatakan fal yuqatilhu. Lho medeni banget niku. Maka perangilah dia. Dan niki nek jenengan memahami hadis niki mboten dipahami hadis liya nek mumet mengin. Hale wong liwat kaya ngono kok diperangi. Paham maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya ngaten, ya Bapak Ibu. Ini
butuhnya kita memahami lebih luas. Mengapa dikatakan karena sesungguhnya dia setan? Maksudnya, jenengan tahu nggih pekerjaan setan itu apa? Pekerjaan setan mengganggu orang ibadah. Orang yang lewat di depan itu dikatakan seperti setan karena dia mengganggu ibadah seseorang sehingga sholatnya tidak khusyuk, Bapak Ibu. Bukan berarti dia setan kemudian kita perangi dia terus dibunuh, bukan. Bahasanya falyuqatilhu, bayangin, kon diperangi nih. Bahasanya Rasulullah menunjukkan bahwa mengganggu orang ibadah itu keburukan sekali. Jenengan enten yang sholat kok diledeki, sholat guyung-guyung, nah ini bahaya ini. Walaupun jenengan nggak lewat depannya, jenengan mengganggu orang sholat, koyo-koyo itu pekerjaan setan, Bapak Ibu, sangat dipahami ya. Jadi ampun ngantuk jenengan kados sedikit terus orang gua kok wis setan gue. Nah ini masalah, Bapak Ibu. Saya mulai bocah cilik, saya pernah menyaksikan masalahnya, Bapak Ibu. Bocah cilik lewat dan dijewer tenan gitu. Sret, wah ya bocah wedi banget nang masjid malih. Goro-goro liwat karo wong sing sepuh, mungkin karena praktek hadis niku mboten luas. Dingene iki. Hah. Ya bocah niku bakal mboten purun nang masjid tekan gede niku. Gini apa nggih? Jenengan punya pengalaman buruk di masjid ketika kecil, tekan tuwa dibekto niku. Wah, Dek, ben nang masjid aku koyo ngono oke. Nah, ini makanya memahami hadis ini tuh harus benar-benar luas, Bapak Ibu. Nah, jadi memang betul dikatakan sebagai setan, bahkan disuruh diperangi karena memang pekerjaan setan mengganggu. Maksudnya kalau orang lewat di depan antara kita dengan tempat sujud kita, ya namanya mengganggu kekhusyuan sholat. Demikianlah setan pekerjaannya. Bahkan kemarin saya sampaikan meniup-niup tempat buang angin yang jenengan tuh setan. Buat namu kasus niku tiup-tiup koyo-koyo tuh, loh aku ngentut, apa orang ngentut, apa orang memang begitu. Ada setan yang tugasnya meniup-niup tempat buang angin jenengan, subhanallah. Jenengan duduk seperti ini ngaji, setan juga masuk itu, meniup-niup supaya nggak konsentrasi lah, inilah itu memang begitu pekerjaan setan. Jadi tujuan utama sutroh adalah supaya tidak terganggu sholat jenengan, itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Kemudian bagaimana hukumnya? Janjane hukum sutroh niku pripun toh? 4 pendapatnya Bapak Ibu. Inilah kita pentingnya belajar fikih secara umum, tidak hanya memakai satu saja pendapat sehingga kita luas dalam berpendapat. Dan ini pendapat masyhur di kalangan para ulama. Bukan pendapat ulama belakangan, bukan. Ini pendapat ulama dari sejak zaman mazhab. Yang pertama wajib. Ini pendapat Ibnu Hazm, Asy-Syaukani, dan dikuatkan oleh Al-Albani. Kita menghargai. Ada yang berpendapat wajib, berarti nek wajib nek ora ono batal. Ini bagaimana? Tapi ini satu pendapat ini Bapak Ibu.